Harusnya Rian yang di depan. Rian, iya Rian dulu, baru Puput, baru Icin. Ini judulnya Waterpark Keluarga ya Bu. Waduh. Kak Ricis gimana tanggapannya? Rian mau speak up. Gimana tanggapannya Kak Ricis? Tapi apapun itu, namanya keluarga, rumah tangga itu pasti ada masalah. Semua rumah tangga itu pasti diuji. Ada istri yang diuji dengan ujian rumah tangga, harus bersabar, bersyukur, walaupun punya suami yang nggak kaya, berpenghasilan miliaran, tapi istri yang penghasilannya miliaran menerima dia apa adanya. Walaupun nggak bisa kasih rumah tempat tinggal yang mewah atau layak. Ada istri yang diuji seperti itu dan dia sabar. Ada rumah tangga juga yang diuji, ada suami yang gak bersyukur, udah punya istri kaya raya, mapan, sudah mandiri secara finansial, tapi egois ya, tidak memberi nafkah lahir batin secara layak, tidak terbuka dengan keuangan, tidak ada etika dengan keluarga istri, kakak ipar. Ya sekarang keluarga mana yang tidak kecewa kalau ada bagian dari anggota keluarganya ada yang berpisah atau bahkan mau bercerai, pasti sedih lah ya. Saya sebagai orang dekat ya sedih dan ada rasa kecewa juga gitu, kenapa sih harus berpisah gitu, apakah tidak bisa diperbaiki, tapi ya itu hak mereka, itu bukan hak saya mencampuri urusan rumah tangga mereka. Mbak, makan siang dulu deh Mbak, aku kasihan banget Mbak, beneran deh. Ya sambil doanya Kak Oki. Doanya aja Mbak Oki, sedikit aja Mbak Oki. Alhamdulillah kemarin di UK seru deh. Tanggapan saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada apa ya? Ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih tanggapannya. Karian kemarin nggak ada pengira Ricis, gimana Karian? Ricis kemana Karian? Nggak didampingin Kak Ricis hari ini Karian. Ya kan langsung saya tidak tahu. Yang saya tahu tentang anak saya. Yang ingin viral gitu, makanya bawa-bawa Rian ke acara film itu. Saya yang nggak tahu, saya baru dengar dari Mas. Saya nggak tahu kabar. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain, itu aja. Di wawancara sebelum-sebelumnya, Ricis itu pernah tes psikologi bareng sama saya, sama Uma Oki ya. Ricis itu cerdas di otak kiri ya. Ini saya pakai data ya, saya bukan penerawang, bukan apa. Ricis itu memiliki kecerdasan di otak dominan kiri. Dia itu orangnya cerdas secara logika. Kalau dia disakiti, kalau dia dizolimi atau dia diperlakukan tidak adil, dia tidak akan ragu-ragu untuk meninggalkan. Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat dan menunjukkan kesedihannya di depan banyak orang ya. Dia itu mandiri, dia itu menghadapi semuanya sendiri kalau bisa, itu prinsipnya dia. Dia sosok yang sangat bertanggung jawab terhadap apapun. Lihat aja sama anak aja dia tanggung jawabnya Masya Allah ya, secara finansial, perhatian ya, melebihi laki-laki lah kalau saya melihat. Dan dia tuh suka keadilan, membagi waktu pengasuhan aja anak ya, sama Rian aja dia adil kan. Dia itu sangat menyukai keadilan. Nah kalau seandainya dia tidak diperlakukan dengan adil, dia akan tegas dan akan pergi meninggalkan. Dia gak akan ragu-ragu. Dia bukan orang yang abu-abu. Dan kalau misal ada masalah ya, ini kalau saya lihat dari karakternya Ricis ya, Rian itu harus ekstra mengambil hati Ricis. Gak bisa dengan cara yang biasa-biasa aja, karena dia orang logis. Kalau orang otak perasaan seperti aku dengan Uma, itu mungkin bisa ya memahami, empati, itu masih kita nggak tegaan orangnya. Kalau Ricis tuh orang sistematis ya, mesin tuh gimana sih? Mesin tuh kalau udah salah langsung di blacklist kan. Ricis tuh tipikal orangnya begitu, wah ini udah ngelanggar aturan nih, nggak bener nih, udah dia nggak akan ragu-ragu.
Meminta kepada KPK RI, kami meminta kepada Kejaksaan Agung, kami meminta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa aliran transaksi uang Raffi Ahmad, aliran transaksi uang yang masuk ke RANS, karena ini ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada oknum pemilik RANS ini. Nah, jelas dikatakan beberapa waktu yang lalu bahwa ada aliran uang ke saudara Raffi Ahmad ini. Disebarkan di medsos bahwa Raffi Ahmad melakukan pencucian uang ratusan miliar. Tapi orang itu tidak bisa menunjukkan tindak pidana induk karena tidak ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana induknya atau tindak pidana pemicunya. Apakah korupsi atau apa baru kemudian dicuci. Dia tidak bisa menunjukkan. Jadi saya sebagai rekannya Raffi Ahmad dan Hotman siap bertemu dengan orang tersebut yang menuduh. Bawa pengacaranya 100. Kami adalah orang-orang yang kerja keras pagi, siang, sore. Saya kembali juga bekerja. Raffi Ahmad itu sudah bekerja dari 17 tahun. Sedangkan Anda hanya hidup dari bermain kata-kata di medsos. Anda hanya hidup dengan bermain kata-kata di medsos dan sekaligus nyinyir-nyinyir. Saya sarankan kepada Raffi Ahmad itu ada 2. Pertama, terkait daripada undang-undang TPPU itu sendiri. Pasal 29 itu dinyatakan bahwa untuk seseorang, baik perorangan, perusahaan, lembaga, atau institusi, terhadap transaksi-transaksi yang mereka lakukan, itu bisa melaporkan ke pihak PPATK. Sehingga pihak PPATK bisa men-tracking, bisa melihat, menganalisa, dan itu akan menjadi suatu alat bagi Raffi Ahmad supaya dia tidak bisa lagi dilaporkan secara pidana atau digugat secara perdata. Dengan adanya pelaporan dari pihak Raffi Ahmad kepada pihak PPATK sesuai pasal 29 Undang-Undang TPPU itu, maka Raffi Ahmad itu meminimilas resiko hukum dan juga resiko dari pribadi dia. Artinya nama baiknya dia, gitu loh. Kalau memang kau berani dengan omonganmu, datang ke Trans 7 hari Senin jam 9 pagi. Di Trans 7 ketemu Raffi dan Hotman, bawa bukti-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, jangan lagi mengaku sebagai ketua National Corruption Watch. Oke? Hari Senin tanggal 5 Februari Anda ditunggu di Trans 7 jam 9 pagi, temu Raffi, bawa buktinya ya, agar orang melihat watch semua buktimu. Tapi kalau kamu tidak berani datang, maka aku mau lihat watch mau lihat mukamu nanti. Dan tidak hanya satu orang, Bung Hardi. Kami minta kepada Ketua PPATK, kami meminta dibuka seluas-luasnya, sebesar-besarnya atau seterang-terangnya tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang tiba-tiba memiliki kekayaan ratusan miliar bahkan triliunan yang tidak jelas asalnya. Yang kami yakin Saudara Ivan, Ketua PPATK, telah mengetahui itu. Jangan sampai nanti sudah berlarut dan kasus ini hilang, menguap seperti kasus-kasus yang sebelumnya terjadi. Jadi terkait adanya viral di media sosial atas pernyataan seseorang bernama Hanifah Sutrisna
yang mengaku dari salah satu itu organisasi Corruption Watch namanya, jadi pemerhati tentang korupsi. Itu diduga dikatakan Raffi Ahmad memiliki rekening semar, rekening gendut yang jumlahnya ratusan bahkan puluhan. Yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad, yang diberikan oleh beberapa orang lagi kepada Kaisang dan Gibran. Ini bentuk gratifikasi yang diterima oleh keluarga istana. Diduga ada sebanyak ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi. Ada dugaan mendiskreditkan nama besar seorang artis nasional, Raffi Ahmad. Kita tahu Raffi Ahmad ini adalah anak muda yang kreatif, bekerja keras, tulang punggung keluarga, dan dia adalah orang yang memang cerdas, mempunyai talenta di dunia entertain. Diri dia sudah terbentuk sebagai entrepreneur sejati. Jadi kalau ada orang-orang yang mendiskreditkan Raffi Ahmad dengan dugaan-dugaan yang dimaksud, ini kami sayangkan. Orang yang berada di lingkaran Paslon 02 ini rata-rata orang-orang yang bermasalah, Bung Andi. Karena ketakutan biar nanti permasalahan ini tidak terbongkar, maka mendukunglah ke paslon ini. Dan dugaan-dugaan ini sebenarnya jika dibuka terang-terangan oleh Ketua PPATK akan terang benderang semuanya. Selesai mereka semua. Nah, selesai semuanya. Bahkan ini kami menerima ini. Ada seorang jenderal, mantan jenderal yang saat ini lagi di pesantren, yang harus menghabiskan masa tuanya, ya, menyampaikan bahwa ada sekian miliar dananya yang dititipkan ke terduga pelaku TPPU Raffi Ahmad. Kita tahu ini negara hukum, kita tahu 2 minggu lagi pencoblosan 14 Februari 2024 tentang pemilu, dan kita tahu Raffi Ahmad adalah pendukung daripada pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming. Nah, dalam hal ini tuduhan atau dugaan yang dilontarkan oleh seseorang yang bernama Hani tersebut, Hanifah Sutrisna, ini sangat tendensius. Karena kenapa? Kalau memang Hanifah Sutrisna memiliki alat bukti yang lengkap terkait dugaan pidana atas tindak pidana pencucian uang dari pihak Raffi Ahmad, kenapa dia hanya menginstruksikan kepada KPK, Kejaksaan Agung RI, atau Barreskrim, institusi polisi? Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Tanpa dasar Hanifah Sutrisno ini, kalau memang Hanifah Sutrisno mempunyai bukti-bukti lengkap, kenapa nggak langsung dia laporkan ke KPK, atau ke Barreskrim, atau ke Jagung, bukan ke media? Mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik, dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus, dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Berita sih dari dulu juga, berita mah ada aja ya, mau itu di politik, mau itu di dunia hiburan, entertain. Even kalaupun kamu bukan siapa-siapa, ada orang yang nggak suka, ada aja orang yang nggak suka, atau berita buruk, itu mah semuanya resiko. Kalau misalnya mulai dikenal orang, udah pasti juga ada resiko yang suka sama enggak, gitu aja. Jadi itu mah ya di mana aja lah, bukan di politik. Pasti ya, namanya perceraian itu menyayat itu pasti ya. Ada luka batin tuh pasti. Cuman kan luka batin ini akan menjadikan mental block
atau terkena mental itu ada tolak ukurnya nih, ada indikatornya. Satu, di mana jadi gini, dari kejadian itu, dari divorce itu, dia ini secara SDM makin bermutu atau makin turun mutunya, kan gitu. Benar nggak? Jadi kalau memang dulu kok seperti ini, sekarang seperti ini, oke, berubah, tidak ada masalah. Tapi dalam perubahan itu dia makin downgrade atau upgrade, itu yang jadi tolak ukur. Jadi kalau memang gini ya, enggak, gue nggak kena mental kok, gue biasa aja, gue bisa move on. Tapi dalam kondisi batinnya kayak nggak tenang, dia merasa gampang nggak nyaman, mungkin gampang sensitif, atau dia bikin suatu hal yang biasanya nggak akan terjadi di personal dia, tapi ini dilakukan. Nah itu biasanya udah kena mental itu. Meskipun dia ngomong, enggak, aku fine aja, aku nggak ada masalah. Ada triggernya adalah karena dia ditinggal selingkuh. Ada yang memang secara vulgar, dia ngomong secara, saya nggak suka dengan pribadi kamu, kan macam-macam ya. Ada yang divorce itu kasusnya pengen punya momongan dalam hal ini ya. Jadi dampaknya juga akan macam-macam. Tapi bisa diambil ada indikator di situ ya. Contoh dalam hal ini kan masalah perselingkuhan ya. Dia pengen show off, membuktikan bahwa aku juga bisa seperti itu gitu loh. Biasanya perilakunya akan mengarah ke hal yang seperti itu gitu loh. Berubah 100 derajat. Kayaknya lu salah deh. Berubah tuh kalau nggak 180 derajat, 360 derajat, nggak ada berubah 100 derajat. Kayak mengkomunikasikan di halayak umum bahwa gue juga seksi loh, kayak gitu ya. Gue juga punya prestasi, aku juga centil, aku juga ya seperti itulah, macam itulah. Jadi sebenarnya dari triggernya beda-beda macam-macam. Cuman tolak ukurnya adalah ketika dia dalam kondisi pasca divorce dan dia downgrade, artinya kok makin seperti itu, nggak mengarah ke arah yang mungkin lebih dewasa, lebih elegan, lebih eksklusif. Biasanya dia sedang punya ini ya, gangguan di mentalnya. Mental ini nggak bisa dibilang baik-baik saja ketika dia pasca melalui divorce yang mungkin di sini dalam hal ini perselingkuhan ya. Ini sangat kena sekali. Satu, batinnya luka. Kedua, dia merasa nggak dihargai, nggak dipahami ya, merasa nggak dicintai dan akumulatif itu. Nah biasanya di awal dia bisa menerima, tapi lama-kelamaan dia pasti protes dong, melakukan hal-hal yang mungkin show off ya gitu ya. Mungkin nggak waktu itu, tapi karena dia masih bertahan dalam kondisi enggak, gua harus bertahan, aku harus kuat. Apalagi biasanya kalau punya momongan, punya anak itu akan bisa menerima dulu. Tapi namanya bom waktu gitu loh. Makanya saya menyarankan bahwa yuk, kasus divorce ini harus dipahami bahwa ini case yang bukan sekarang, nanti akumulatif, memang betul itu. Jadi lama-kelamaan ini akan menjadi kayak ranjau gitu loh. Ini akan menjadi momen dimana juga akan menyehatkan si mental masing-masing gitu. Saya bilang bahwa divorce itu baik-baik saja, itu maksudnya di sisi mentalnya gitu loh. Kalau divorce itu satunya nggak mau cerai, satunya merasa tersinggung bla bla bla, udah runyam, biasanya sudah kena mental semuanya. Apalagi dalam hal ini kalau kasusnya perempuan yang satu sisi di mana dia itu ini kan perselingkuhannya tuh ini ya bukan lama ya, tapi pendek tapi menyayat gitu loh. Kan beda-beda ya. Triggernya ini macam-macam. Kalau dalam hal ini saya pastikan pasti si mental ini pertama lemah. Karena tersakiti kan. Akhirnya dari melemah itu, nah kita lihat nih dalam kondisi kurun waktu tertentu dia akan punya ledakan-ledakan kalau nggak punya konseling dalam segi psikis dia gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.